Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Sidik, mahasiswa kelas karyawan Universitas Paramadina dengan NIM 123106090. Di video ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup relevan dan menarik, yang itu bagaimana teori kognitif dissonance bisa digunakan untuk merancang kampanye anti rokok yang lebih efektif. Nah, topik ini saya angkat karena banyak nih kampanye anti rokok yang sudah dilakukan, tapi ternyata belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku perokok berat, terutama di kota-kota besar. Nah, saya memilih kasus ini karena memang kasus ini lumayan menarik. Ya, mari kita mulai dengan memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk kampanye eh, rokok membunuh gagal menjangkau perokok berat. Kenapa? Karena memang merokok adalah salah satu hal yang lumrah untuk di negara kita ini. Satu kata bisa jadi sejuta masalah. Yang dimana merokok, kita udah sering banget nih lihat kampanye-kampanye yang beredar di televisi, dari poster-poster besar di jalan, kayak sampai peringatan menyeramkan di bungkusnya juga, yaitu merokok dapat membunuhmu. Tapi kenyataannya masih banyak kok yang tetap merokok, masih banyak yang di luar sana yang masih ngerokok gitu loh. Bahkan ada juga yang sambil baca peringatan itu di bungkus tersebut, terus nyalain rokok dan dia terlihat santai aja. Kenapa bisa gitu? Ya, apakah mereka nggak peduli sama kehidupannya mereka? Atau ada hal yang terjadi dalam pikiran mereka? Nah, kita tuh sering banget anggap bahwa semakin keras kita menakut-nakuti orang, maka mereka akan semakin berubah. Tapi itu belum tentu berhasil loh. Karena dalam psikologi komunikasi ada satu istilah yang bisa menjelaskan ini, yaitu latitude of rejection. Yang dimana eh, untuk latitude of rejection ini, kalau sebuah pesan terlalu ekstrim, apalagi pesan tersebut sangat menghakimi untuk orang tersebut, maka orang-orang tersebut cenderung nolak mentah-mentah pesan tersebut. Kalau mereka bakalan tutup telinga, tutup hati, lalu bilang kayak ah lebay atau gak segitunya kok, atau mungkin eh, kayak mungkin mereka belum merasakan hal yang terjadi yang akan di masa depan yang akan datang gitu loh. Makanya mereka berperilaku seperti itu. Apalagi kita menasihatinya dengan cara kasar gitu loh. Gimana orang mau mendengarkan kita ketika kita menceramahkan orang atau membilangi orang dengan nada kasar gitu loh. Mana ada yang mau? Nah, daripada frontal dan menghakimi, gimana sih kalau kita mulai mendekati dengan pendekatan yang lebih lembut tapi tetap ngena. Nah, kita bakalan ngebahas tinjauan dari teori dissonance dari Leon Festinger, jadi relevan banget. Kenapa? Karena cognitive dissonance artinya itu rasa nggak nyaman yang muncul saat seseorang punya dua keyakinan atau tindakan yang saling bertentangan. Contohnya, bayangin kamu tahu merokok itu bisa bikin kanker, tapi kamu tetap merokok. Nah, di situ kamu mungkin merasa nggak nyaman, ada konflik batin gitu loh. Nah, untuk meredakan konflik ini, orang-orang biasanya melakukan satu dari tiga hal dalam teori ini. Yang pertama adalah mengubah perilaku, yang mungkin yang tadinya perokok berat menjadi eh, berhenti merokok. Dan yang kedua adalah mengubah keyakinan, yang dimana kita ubah nih pola pola mindset kita dengan kayak ah rokok nggak bahaya-bahaya amat kok kan. Terus yang ketiga mencari pembenaran.
Nah, ini biasanya juga kayak seperti eh, temen gue ngerokok seumur hidup tapi sehat-sehat aja. Nah, ini nih yang contohnya tuh kayak denial gitu loh. Nah, mari kita lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata, khususnya untuk para perokok berat. Mereka sering banget mengalami disonansi seperti ini. Yang pertama adalah konflik nilai praktik, tekanan sosial, yang kedua tekanan sosial, dan ketiga juga ada citra diri. Kita mulai dari konflik nilai praktik dulu. Yang dimana nilai versus praktik ini, mereka ingin hidup sehat, tapi tetap merokok. Dan mereka tahu kalau misalkan itu tuh adalah suatu hal yang bertentangan. Nah, yang kedua adalah tekanan sosial. Jadi mana ketika kita lagi anak muda lagi nongkrong itu di tongkrongan, ngerokok itu tuh hal yang biasa. Tapi untuk di tempat kerja atau sekolah atau rumah sakit, kalau ada orang-orang yang ngerokok, itu tuh semua tuh merasa orang sinis gitu loh sama si perokok tersebut. Dan yang terakhir ada citra diri, yang dimana mereka pengen nih jadi orang tua yang baik, bertanggung jawab, sebagai panutan juga. Tapi merokok bikin mereka merasa gagal gitu loh. Dan terus eh, hasilnya mereka galau di dalam hati. Tapi kalau misalkan ada yang datang dan langsung bilang, "Hei, kamu membunuh diri sendiri." Responnya jelas ya defensif, karena memang itu sangat memojokkan seseorang gitu loh. Orang mana sih yang suka dipojokkan gitu loh? Nggak ada orang yang mau dipojokkan gitu. Lalu gimana nih caranya kampanye anti rokok ini nih bisa efektif gitu loh? Nah, kalau menurut saya ada beberapa pendekatan yang bisa dicoba melalui dari teori ini. Yang pertama adalah bangun identitas positif. Yang kedua ada berikan pilihan, bukan paksaan. Yang ketiga ada gunakan teknik hypocrisy induction. Dan yang terakhir adalah tahapan yang bertahap, step by step. Kita bahas dari bangun identitas positif. Yang dimana mungkin kita sudah biasa menyudutkan gitu loh, ya kan? Untuk strateginya mungkin kita hal biasa yang menyudutkan, itu rokok itu nggak baik buat kamu. Mungkin kita bisa bikin menonjolkan sisi positifnya gitu loh. Misalnya, berhenti merokok bukan karena kamu lemah loh, tapi karena kamu kuat. Kamu peduli sama masa depan kamu. Kamu peduli sama masa depan anak-anak kamu nanti. Nah, itu kan bisa. Pesan ini juga bisa menguatkan eh, identitas baik dari seseorang tersebut gitu loh. Terus yang kedua adalah berikan pilihan bukan paksaan. Mungkin daripada kita eh, nyuruh berhenti nyuruh berhenti merokok kepada orang yang perokok berat gitu ya. Mungkin kita bisa ajak lebih refleksi gitu loh. Contohnya, kita kasih video kisah nyata mungkin kayak ini loh video mantan perokok yang seperti ini gini gini gini. Kita kasih video yang relatable tapi bukan yang ekstrim, tapi juga yang manusiawi. Ada kok orang yang bisa berhenti ngerokok, yang tadinya perokok berat, yang tadinya daily setiap harinya itu dia ngerokok. Ada kok yang berhenti kok kayak gitu kok. Jadi kasih mereka pilihan, bukan paksaan. Orang kalau misalkan dikasih pilihan pasti mereka bakalan menentukan gitu loh. Kalau misalkan paksaan itu pasti orang bakalan nolak mentah-mentah. Dan yang ketiga adalah gunakan teknik hypocrisy induction. Yang dimana minta nih, kita minta agar mereka tuh buat komitmen kecil-kecilan gitu. Mungkin kita bisa tulis note di handphone atau di bukunya atau di notebook ya kan. Tulis aja kayak manifesting diri sendiri, mungkin kayak hal kecil saya hidup sehat gitu. Setelah itu baru kita bantu mereka untuk menyadari bahwa eh, masih bisa kok hidup hidup sehat dari mulai sekarang gitu loh. Tapi ingat ya, kita tuh nggak boleh tetap menghakimi. Kita harus tetap biarkan mereka
sendiri yang merasakan ada atau yang nggak pasnya gitu loh dari sisi teknik Hippocrates induction ini gitu. Terus dan yang terakhir adalah step by step atau tahapan yang bertahap. Yang dimana mungkin kita bisa kasih kasih pilihan ke dia, ada kok orang yang bertahap gitu loh, nggak langsung berhenti. Mungkin kita bisa bilang ke dia jangan langsung berhenti total, tapi mungkin mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin dari sehari yang tidak merokok, terus naik lagi menjadi seminggu tidak merokok, terus naik lagi menjadi sebulan yang tidak merokok. Lalu ini mungkin bakalan bisa lebih terasa relatable dan achievable gitu loh, gitu. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya kampanye anti rokok ini gak harus menakutkan kok, gak harus frontal juga, gak harus memojokkan sesuatu komunitasnya atau orang-orang yang di luar sana, apalagi sampai membuat orang-orang yang kayak orang merasa bersalah banget ketika mereka merokok. Jadi mereka tuh merasa terpojokkan gitu loh. Nah, dengan memahami teori dari kognitif dissonance dissonance ini, kita jadi tahu kalau misalkan perubahan terjadi saat seseorang menyadari sendiri bahwa tidak ada yang ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakannya gitu. Kita juga nggak datang untuk menghakimi, tapi untuk mendampingi mereka-mereka gitu. Karena memang manusia itu kan diciptanya kan berpasangan ya. Kalau misalkan sendiri kan mungkin eh, bakalan bisa keluar jalur. Makanya kita tuh saling mengingatkan, bukan menjudge, bukan menghakimi gitu loh. Bukan juga untuk menggurui, tapi kita mungkin bisa mengajak mereka berpikir gitu. Karena kadang satu kalimat yang menenangkan jauh lebih efektif daripada satu kalimat ancaman, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, kalau misalkan kalian peduli, bukan hanya pada diri kalian, tapi juga pada orang-orang yang kamu sayangi gitu. Jadi cobalah untuk merangkul mereka, merangkul teman-teman kalian, merangkul keluarga kalian, tapi jangan menghakimi, ya. Sekarang waktu yang tepat kok buat berpikir untuk berhenti soal merokok. Lebih baik mengatasi daripada lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dari saya. Terima kasih.